Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo Bang Andri, gua Tommy dari Bekasi. Gue mau cerita kejadian horor gua saat berkemah. Jadi kejadiannya pada tahun 2018. Waktu itu gua baru masuk SMA di Bekasi. Waktu itu gue baru masuk SMA. Ceritanya setelah acara MPLS, sekolah ngadain acara namanya Rimba Aniomar. Rimba Aniomar itu pramuka yang dimana kita disuruh berkemah untuk kenaikan pangkat dari pangkat penggalang ke penegak. Oke. Acara itu kita nanti sehari menginap di sekolah. Sehari lagi nginep di bumi perkemahan di Karawang. Singkat cerita, waktu di sekolah itu gua nggak ngalamin apa-apa. Waktu selesai sholat subuh, kita adain bersih-bersih di sekitar lingkungan sekolah. Setelah itu kita berangkat ke bumi perkemahan. Waktu kita udah sampai di bumi perkemahan, itu kita disuruh berbaris berkelompok. Ada satu temen gua yang katanya setelah turun dari mobil, dia ngerasa kepalanya pusing. Akhirnya dia minta izin keluar barisan. Setelah kita disuruh baris, kita diarahkan ke tempat buat kita berkemah. Tempat kemahnya itu lapangan yang luas banget, mungkin lebih luas dari lapangan sepak bola, dan kita dikelilingi sama pohon yang lebat kayak di hutan. Setelah itu kita ngelaksanain acara kayak biasa. Sorenya gue dengar berita dari temen gue, katanya temen gue yang tadi keluar barisan itu ngeliat Mbak Kunti waktu tadi siang. Gue yang gak terlalu peduli dan belum terlalu kenal sama temen gue yang katanya ngelihat kuntilanak ini, karena gue kenal dia waktu MPLS, jadinya gue nggak cari tahu. Walaupun waktu kita ketemu waktu lagi masang tenda. Oh iya bang, waktu kita lagi bikin tenda, kita dibagi wilayah buat masang tenda. Yang laki masang di pinggir kiri lapangan, dan yang perempuan masang tenda di kanan lapangan. Waktu malam hari, kita ada acara api unggun gitu bang. Dan waktu awal acara, kita disuruh nyanyi lagu Gugur Bunga. Waktu bagian lirik Gugur Satu Tumbuh Seribu, salah satu guru gue nyuruh kita berhenti karena terlalu serem. Setelah itu kita lanjut acara sampai jam 11 malam. Oke. Setelah itu kita disuruh tidur. Jam 3 pagi kita dibangunin sambil diomelin sama kakak kelas, disuruh ngumpul di tengah lapangan. Jadi kita disuruh buat nyari tali kur warna kuning yang untuk tes terakhir sebelum dilantik jadi penegak. Setelah ketemu, kita disuruh duduk di tengah lapangan sambil nunggu waktu sholat subuh. Saat kita duduk di tengah lapangan, kita itu menghadap ke arah tenda perempuan. Waktu gue lagi menghadap ke tenda perempuan, gue ngeliat secara jelas ada pocong gede banget di samping tenda warna kuning. Alasan kenapa gue bisa tahu itu pocong gede banget, karena tenda yang dipakai waktu berkemah itu tinggi tendanya setara sama gue yang tingginya 173 cm. Tapi tenda itu dibandingin sama pocongnya itu cuma sepinggang dari pocongnya. Waktu gue lihat itu, gue nggak ngerasa takut banget karena gue coba buat nyari hal logisnya. Mungkin itu bagian belakang spanduk yang nyangkut di pohon. Cuma karena gue lagi ngantuk, gue jadi halu. Soalnya gue kayak ngelihat bagian belakang dari pocong itu, karena dari atas sampai bawah itu semua ketutup kain termasuk mukanya. Setelah beberapa lama gue perhatiin, yang terduga pocong itu akhirnya gue coba untuk tidak memperdulikan. Terus gue ngalihin pandangan gue ke yang lain. Setelah beberapa lama, pas gue lihat lagi ke arah tenda warna kuning, si pocong itu udah gak ada. Dan gue langsung biasa lagi. Setelah semua acara selesai semua, kita balik ke Bekasi dan besok harinya gue sekolah di SMA untuk pertama kali dan gak pernah ceritain kisah ini ke siapapun. 3 tahun kemudian, waktu gue sama beberapa temen gue lagi main ke rumah temen gue yang waktu itu katanya ngeliat kuntilanak waktu acara Rimba Anyomar tersebut. Sebut aja namanya Zidan, oke. Awalnya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, terus lama-lama merembet ke cerita horor. Pas udah mulai cerita horor, gue mau ceritain kejadian gue yang waktu itu. Pas gue baru bilang gue ngelihat pocong waktu Rimba Anyomar, tiba-tiba temen gue si Zidan ini langsung menyela omongan gue terus bilang, pocongnya tinggi banget kan? Terus ada di samping tenda warna kuning kan? Gitu. Waktu si Zidan ngomong gitu, gue kaget. Kok dia bisa? Kok dia bisa tahu? Padahal gue nggak pernah cerita ke siapapun. Abis itu gue tanya dia, kok lu tahu? Terus dia bilang, gue ngeliat juga anjir. Wah, seru banget di pertemanannya nih.
Pas dia ngomong, gue langsung keinget sama kejadiannya. Terus gue tanya ke dia, gimana kejadiannya waktu lihat kuntilanak. Habis itu dia cerita. Jadi, setelah dia keluar barisan ke area, karena kepalanya sakit itu, dia senderan di salah satu pohon menghadap ke gerbang masuk ke bumi perkemahan. Pas lagi santai, dia ngeliat perempuan pakai baju putih yang lagi lewat di depan pintu gerbang. Waktu dia lihat perempuannya itu, kan dia ngerasa aneh. Akhirnya dia liatin perempuannya itu, terus sampai perempuannya itu lihat dia balik. Pas perempuan itu lihat dia balik, si perempuan itu jalan ke arah pohon dekat dengan pintu gerbang, terus duduk dengan cara senderan di pohon dan mendekapkan dengkulnya ke dada, terus melambaikan tangannya ke temen gue sambil tersenyum. Temen gue yang panik dan ngasih tahu ke guru kalau ada perempuan yang ngeliatin dia. Terus dia dibawa sama gue ke tempat PMR, dan setelah itu berita tentang dia ngeliat kuntilanak tersebar. Ternyata cerita itu nggak berhenti di situ aja. Waktu malam hari pas lagi acara api unggun, itu dia ngalamin juga. Jadi pas lagi nyanyi gugur bunga itu, kata dia ngelihat perempuan yang sama yang tadi siang dia lihat. Kata dia, perempuan itu jalan ke arah pohon-pohon yang lebat, terus dia berdiri di depan itu. Waktu nyanyi bagian gugur 1 tumbuh 1000, temen gue lihat dia ngangkat tangan. Dah! Dan tiba-tiba ada suara dari arah pohon, gugur 1 tumbuh 1000. Secara bareng-bareng, terus semua makhluk yang ada di situ muncul semua ngelilingin kita. Salah satunya si pocong yang gede banget itu, Bang. Kata temen gue, setelah nyanyi itu di stop sama guru, makhluk yang ada dari pohon lama-lama mulai hilang. Kecuali si pocong yang gede itu bahkan sampai acara api unggunnya selesai. Yang temen gue kira cuma sampai acara selesai, ternyata pocong itu tetap ada sampai waktu subuh, dimana waktu kejadian yang gue alamin tadi. Sekian bang ceritanya gue, maaf kalau kepanjangan. Semoga dibaca sukses selalu. Sukses selalu, thank you, respect. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Halo Bang Andri, nama gue Lintang. Sebut aja gue di YouTube nggak apa-apa, soalnya gue suka kalau nama gue disebut orang. Yaelah. Sebenarnya cerita ini udah gue kirim di sekitar tanggal 9 atau 10 September. Cuma gue revisi cerita dan gue kirim lagi pada tanggal 11 September. Cuma karena nggak kunjung dibacain, akhirnya gue kirim lagi. Oh, BTW gue itu bukanlah orang yang percaya cerita sesetanan. Tapi kalau gue nonton film horor tetap takut, Bang. Gue aja waktu nonton The Conjuring 2 sambil baca Al-Quran di bioskop. Nah, karena gue bukanlah orang yang percaya cerita sesetanan, jadi kalau ada kejadian yang nyeremin, gue selalu ngebawa cerita itu ke sesuatu yang berbau ilmiah atau psikologi, Bang. Langsung aja ke cerita. Waktu kelas 3 SMP, gue study tour ke Bandung. Tadinya mau ke Singapura, cuma duit dananya nggak cukup, jadinya ke Bandung. Yang sebenarnya gue itu orang asli Bandung yang pindah rumah ke Depok. Jadi gue udah apal seluk-beluk Bandung dari museum dan lain-lain. Museum tuh pakai bro, museum. Singkat cerita nih bang, gue dan rombongan sekolah gue sampai di Bandung. Dan seperti study tour biasanya, kita pergi ke Museum Geologi Bandung, yang mana gue udah sering banget kesana. Singkat cerita, gue dan rombongan sekolah gue sampai ke villa yang akan kita inap. Nah, pas masuk villa, ada satu temen gue bang, sebut aja namanya Hafiz, yang tiba-tiba sakit mual-mual gitu. Yang awalnya gue kira mungkin dia belum makan bang. Nah, villa yang gue inepin itu kayak villa dengan style Belanda gitu bang. Dan mungkin karena bangunan tua, jadi vibe-nya serem-serem gitu. Nah, gue setiap kamar itu diisi 3 orang. Cuma karena kamar gue paling luas, jadinya kamar gue diisi 4 orang. Waktu pemilihan kamar, gue dapat kamar nomor 6 bang. Nah, di kamar nomor 6 itu diisi sama gue, Lintang, Krisna, Rashid, Zofran, yang biasa kita panggil Ojok. Nah, kamar nomor 6 ini menurut gue kamar yang paling beda bang, karena kamarnya paling luas. Warna temboknya ungu dan kamar lain temboknya kuning. Lampunya agak redup dan ada satu lukisan macan gitu bang. Oh iya bang, kamar gue itu bisa dibilang berdebu banget, kayak kamar udah lama gak ditempatin atau udah lama gak dibersihin. Singkat cerita, setelah beberes-beres, kita yang muslim dan non-muslim disuruh ke aula karena yang muslim mau sholat maghrib, dan yang non-muslim disuruh buat bantu-bantu siapin makanan buat makan malam. Oke. Singkat cerita, makan malam udah siap dan jam sudah memasuki jam sholat isya. Pas lagi sholat isya di rakaat terakhir,
Tiba-tiba lampu aula mati gitu bang, dan cewek-cewek pada panik. Waktu sholat isya udah selesai, lampu nyala lagi, terus gue dan teman-teman gue bilang alhamdulillah. Tiba-tiba ada tiba-tiba ada salahnya satu teman gue, kalau nggak salah namanya Hori, dia kejang-kejang bang. Dan orang-orang bilang kayak, woi itu Hori kenapa tuh gitu. Terus ada yang bilang kesurupan kali dia. Gue dengan ketidakpercayaan penuh dengan hal berbau sesetanan bilang epilepsi kali dia, gitu. Lama-lama yang epilepsi makin banyak bang. Lah, cuma makin lama orang-orang yang epilepsi jadi kayak niruin macan, nenek-nenek, kuntilanak, dan lain-lain. Dan karena gue masih berpikir positif, mungkin orang-orang yang tadi epilepsi itu sebenarnya punya gangguan mental bang. Dan karena makin banyak yang kayak gitu, akhirnya suasana aula chaos aja bang. Dan semua acara ditiadakan. Ketika orang-orang sibuk ngurusin orang yang epilepsi, gue dengan santainya ke ruang makan buat ngambil makan malam yang udah disiapin, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok dan ayam KFC. Dan dengan santainya gue duduk di panggung sambil makan dan ngeliatin orang-orang pada epilepsi. Respect. Habis itu gue dipanggil sama guru buat bantuin orang yang lagi epilepsi bang. Tiba-tiba waktu gue lagi bantuin bang, ada orang sebelah gue ngomong ngelantur dan ketawa cekikikan kayak kuntilanak. Dan setelah itu gue baru sadar kalau dari tadi itu bukan epilepsi massal, melainkan kesurupan massal bang. Singkat cerita, kekeosannya mulai mereda dan kita pada disuruh ke kamar masing-masing. Dan yang masih kesurupan bakal ditanganin guru. Waktu gue mau tidur, temen gue Zofran atau Ojob, Zofran itu tidur sama Hafiz. Nah Hafiz ini kesurupannya bisa dibilang aneh bang, soalnya setiap beberapa menit dia sadar dari kesurupannya. Iya bisa gitu ya. Tapi beberapa menit kemudian dia bakal kesurupan lagi, yang dimana gue nggak tahu, mungkin itu setannya punya timer buat nandain waktu istirahat. Respect. Gua, Krisna, dan Rashid itu nggak akrab banget sama si Hafiz. Makanya waktu itu Hafiz kita suruh tidur di lantai. Nah waktu itu kan ada yang pengecekan kamar gitu, dan untungnya kamar gue lolos pengecekan karena kita pura-pura tidur. Gua, Krisna, dan Rashid bercanda-bercanda, dan bercandaan kita bisa dibilang brengsek bang. Waktu gue lagi bercanda-bercanda, temen gue Hafiz kesurupan lagi bang. Terus si Rashid lanjut bercanda, cuman kita bercandain itu si Hafiz bang yang lagi kesurupan. Tiba-tiba si Hafiz bilang gini, diam! Sambil teriak gitu. Spontan, uhuy! Gua dan teman-teman gua langsung diem dan mutusin buat tidur. Singkat cerita, di jam 2 malam si Hafiz kesurupan lagi. Cuma kali ini dia kesurupannya ketawa-ketawa gitu. Terus gua mikir paling cuma bercanda. Terus habis itu gua tendang si Hafiz dan gua bilang, "Woi, Fiz, jangan bercanda dong, nanti kita dihukum." Setelah gue bilang gitu, yang tadinya Hafiz ketawa kayak kuntilanak jadi nangis-nangis kayak kuntilanak. Karena itu guru datang terus marahin gua, Rashid, Krisna, dan Hafiz. Setelah itu gue, Rashid, Krisna dihukum termasuk Hafiz yang dalam kondisi masih kesurupan. Singkat cerita, study tour selesai dan kita pulang ke rumah masing-masing. 2 hari kemudian kita masuk ke sekolah lagi dan si Hafiz masih sering kesurupan bang. Astaga. Kayak lagi upacara tiba-tiba jatuh terus kesurupan. Lagi jalan di kantin jatuh terus kesurupan. Bahkan dia waktu kesurupannya lagi ditangani sama guru, terus dia diem tiba-tiba kesurupan lagi. Awalnya kita nggak ladenin bang, malah kita bercandain karena memang Hafiz ini orangnya caper. Karena kita risih sama si Hafiz yang kesurupan terus. Abis itu dipanggil lah salah satu guru namanya Pak Adi, yang dimana Pak Adi itu bisa dibilang ngerti lah sama hal sesetanan. Dan dengan izin orang tua Hafiz, akhirnya Hafiz dibawa Pak Adi ke salah satu gunung di Jawa. Singkat cerita, Pak Adi dan Hafiz pulang ke Depok dan Hafiz kembali sekolah seperti biasa. Dan waktu itu Pak Adi cerita ke gua kalau si Hafiz itu kesurupan satu kerajaan. Dan kenapa dia kesurupan terus? Itu karena setannya mau dapat part buat ngesurupin. Ya Allah. Dan juga si Hafiz minta buat ingatan tentang kesurupannya dihapus. Tapi salah satu teman gua namanya Raka nyeritain lagi kejadian waktu si Hafiz kesurupan. Dan setelah itu Hafiz ingat kejadian kesurupan massal di Villa Bandung. Udah sih bang, ceritanya segitu doang. Maaf kalau ceritanya panjang, maaf juga kalau besar ceritanya aneh, karena emang nilai bahasa Indonesia gue 60, nggak apa-apa. Dan makasih udah dibacain. Dan oh iya bang, gue udah join membership dan join Discord. Kalau mau nanya cerita detailnya bisa chat gue aja di Discord gue, namanya Garis Lintang. Makasih bang udah dibacain. Thank you so much Lintang udah dibacain cerita ini. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gue rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ngobrol sama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya, selamat malam, bye bye.